Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Advance Science. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan tentang isu-isu lingkungan pada bab 7 untuk kelas 8. Tahukah kamu bahwa plastik yang kalian gunakan, baik ukurannya kecil atau ukuran yang besar, itu sangat merusak ekosistem di bumi. Nah, karena cara untuk pengelolaan limbah sampah dari plastik ini tidak mudah terurai, sehingga jika semakin menumpuk maka akan merusak ekosistem yang ada di alam kita. Lalu, apa aktivitas yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari makhluk hidup di bumi ini? Nah, untuk menyelamatkan bumi dari kerusakannya, kita akan pelajari pada bab kali ini berkenaan tentang isu-isu lingkungan yang ada di lingkungan sekitar. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit menular yang semakin menjadi perhatian global, terutama di daerah tropis dan subtropis. Nah, penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk dan dampaknya lebih besar di kawasan perkotaan dan sanitasi yang buruk. Penyebaran DBD terkait erat dengan masalah lingkungan seperti urbanisasi pesat, perubahan iklim, pengelolaan sampah yang buruk, dan kerusakan alam. Nah, peningkatan suhu dan curah hujan juga yang tertentu sehingga memperburuk kondisi dan mempercepat siklus hidup nyamuk dan memperpanjang periode penyebaran penyakit. Oleh karena itu, kesehatan lingkungan di Indonesia berpengaruh pada penyebaran penyakit, ketersediaan air bersih, dan pembuangan sampahnya. Bahas yang pertama, yaitu penyebaran penyakit. Nah, penyakit dan kesehatan manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mencakup interaksi antara manusia dengan unsur-unsur di sekitarnya yang berpotensi menyebabkan penyakit itu sendiri. Nah, penyakit berbasis lingkungan ini seperti diare dan ISPA. Nah, biasanya menjadi masalah serius di Indonesia dan sering muncul di urutan 10 besar penyakit yang ditemukan di Puskesmas. Nah, penyakit ini banyak diderita oleh masyarakat akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat. Jadi perlu diingat ya, penyebaran penyakit itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan penyakit itu sendiri. Yang kedua adalah ketersediaan air bersih. Air adalah kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup termasuk manusia dan penting dalam proses metabolisme tubuh. Namun, tidak semua air dapat dikonsumsi secara langsung. Nah, menurut peraturan Menteri Kesehatan, bahwasanya air minum yang aman harus memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air harus tidak berbau, berasa, atau berwarna. Secara biologis, air harus bebas dari mikroba berbahaya. Secara kimia, air harus bebas dari bahan-bahan kimia berbahaya. Dan secara radioaktif, tidak boleh mengandung zat radioaktif melebihi batas aman. Nah, setiap rumah tangga perlu memiliki akses terhadap air bersih yang layak minum, yang tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitasnya. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air layak minum. Nah, dikarenakan apa? Pencemaran dari lingkungan. Nah, akses layak air minum bergantung pada sumber airnya yang dapat berasal dari sumur, sumur bor, keran umum, ledeng, terminal air, atau penampung air hujan. Air minum dalam kemasan atau dari penjual keliling tidak termasuk dalam kategori ini. Jadi, sumber air minum yang layak harus berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan kotoran atau limbah, serta memenuhi kriteria fisik, biologis, kimia, dan radioaktif yang aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, pembuangan sampah. Sampah adalah zat sisa yang tidak diinginkan dari suatu kegiatan dan dapat menimbulkan masalah jika dibiarkan, seperti mengganggu estetika, kesehatan, ekosistem, dan menyebabkan bencana. Pengelolaan sampah yang baik berkaitan erat dengan sanitasi lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. Namun, perilaku masyarakat Indonesia dalam membuang sampah masih buruk dan sampah sering ditemukan berserakan bahkan berceceran di jalanan.
Nah, perilaku tersebut mengakibatkan sampah-sampah tersebut tersumbat pada saluran air sehingga menyebabkan banjir bahkan bencana alam lainnya. Isu yang kedua yaitu pemanasan global. Suhu rata-rata bumi telah meningkat dalam 100 tahun terakhir, dengan tahun 2016 tercatat sebagai tahun terpanas. Nah, fenomena ini dikenal sebagai pemanasan global atau efek rumah kaca yang berhubungan dengan perubahan iklim. Penyebab utama pemanasan global adalah aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil dan industri yang menghasilkan gas buangan seperti karbon dioksida CO2, metana, nitrogen oksida, dan sulfur oksida. Gas-gas ini terperangkap di atmosfer menyebabkan energi matahari terperangkap di bumi dan meningkatkan suhu, sehingga sekarang cuaca pada Indonesia sudah tidak terkendali. Yang biasanya mendung tapi terasa seperti panas walaupun tidak ada matahari ya. Kerusakan hutan, deforestasi, dan penipisan lapisan ozon memperburuk pemanasan global. Hutan berfungsi untuk menyerap CO2 dan kerusakannya mengurangi kemampuan ini. Sementara lapisan ozon yang menipis mengakibatkan lebih banyak energi matahari yang masuk, sehingga dampak buruknya dari pemanasan global adalah kenaikan permukaan laut, perubahan iklim, cuaca ekstrim, musim kering berkepanjangan, dan meningkatnya frekuensi bencana serta penyakit. Ya, jadi perlu diingat apa saja penyebab-penyebab dari pemanasan global sebagai berikut. Nah, kemudian dampak-dampak dari pemanasan global. Cara menyikapi dampak dan penyebab dari pemanasan global adalah yang pertama, kita harus menanggulangi dengan cara yang pertama, konservasi lingkungan. Nah, konservasi lingkungan ini dapat dilakukan dengan cara penghijauan atau menanam pohon pada lahan-lahan yang kondisinya kritis. Yang kedua, menggunakan energi alternatif atau daur ulang dari efisiensi energi. Nah, biasanya menggunakan kincir angin atau panel surya. Dan yang terakhir, cara menyikapinya adalah dengan edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. Masyarakat perlu memiliki edukasi dan pemahaman terhadap masalah lingkungan agar sama-sama bersatu untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, pemahaman mengenai pola pikir dan perilaku manusia yang berdampak kepada lingkungan diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran dan akan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang tidak dapat diperbarui dan persediaannya semakin menipis. Jika konsumsi energi terus meningkat tanpa adanya pengganti sumber energi, maka akan terjadi krisis energi yang dapat mengganggu banyak aktivitas manusia seperti pemadam listrik yang sering terjadi. Kemudian krisis energi ini dapat juga berdampak besar pada segala aspek kehidupan karena hampir semua aktivitas manusia bergantung pada ketersediaan energi tersebut. Untuk mengatasi krisis energi di masa depan, jadi solusinya adalah menggunakan energi alternatif. Nah, energi alternatif ini seperti matahari, angin, air, panas bumi, nah, lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih sedikit. Energi matahari dapat dimanfaatkan melalui panel surya yang merubah cahaya menjadi energi listrik atau panas. Nah, angin dan air juga dapat digunakan sebagai menghasilkan listrik melalui turbin. Nah, di Indonesia, energi air sudah banyak digunakan untuk membangkit listrik. Sementara energi angin baru mulai dimanfaatkan seperti di sidrap atau PLTB. Nah, biogas dihasilkan melalui fermentasi anaerob dari kotoran manusia atau hewan dengan bantuan bakteri metanobakterium yang mengubah karbon dioksida menjadi gas metana yang biasa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Kemudian ada bioetanol, dibuat dari biomasa yang mengandung gula, pati atau selulosa melalui proses fermentasi oleh ragi. Sedangkan energi nuklir diprediksi sebagai sumber energi masa depan dan beberapa negara sudah menggunakannya, biasanya untuk pembangkit listrik. Tapi di Indonesia, menggunakan nuklir masih kontroversial karena dikhawatirkan tentang kebocoran radioaktif.
Yang keempat yaitu ketersediaan bahan pangan. Meskipun Indonesia merupakan negara agraris, ketersediaan pangan masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk yang cepat, alih fungsi lahan, kemudian keterbatasan akses, ketergantungan pada impor pangan, dan masih banyak hal lainnya. Selanjutnya, upaya meningkatkan ketersediaan pangan. Nah, pangan adalah kebutuhan primer yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Menurut Robert Malthus, pertumbuhan populasi manusia lebih cepat daripada pertambahan jumlah pangan, yang mengarah pada masalah ketersediaan pangan. Nah, masalah ini sangat kompleks dan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan meningkatkan produksi pangan, baik melalui intensifikasi atau peningkatan kualitas pertanian seperti penggunaan bibit unggul, atau ekstensifikasi yaitu perluasan lahan pertanian. Oke, itu saja pembahasan pada bab 7. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye.